Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 pertanda lama tidak ketemu mantan dan tiba-tiba teringat dia. Ya, banyak nih saya baca komen seperti ini. Sudah bertahun-tahun tidak pernah ketemu mantan, tidak pernah kontak dengan mantan, bahkan lost contact ya, kehilangan kontak dengan mantan, bahkan mungkin juga mantan tidak menggunakan media sosial. Ada saja kan orang zaman sekarang, walaupun jarang banget lah, tidak menggunakan media sosial. Tapi tiba-tiba saja kita teringat dia. Apa maknanya dan itu pertanda apa? Ya. Nah, jadi ya, yang pertama nih, ketika kita tiba-tiba teringat mantan, sangat mungkin ya, dalam rentang waktu perpisahan yang lama itu, mantan sedang memikirkan kita. Kenapa dia memikirkan kita? Macam-macam. Ya, bisa jadi dia sedang membutuhkan bantuan kita, tapi mungkin dia masih malu untuk menghubungi. Ya, gengsi dan seterusnya. Atau malah sudah tidak punya kontak kita yang sekarang kan. Jadi dia membutuhkan bantuan. Karena itu dia memikirkan kita. Karena dia memikirkan kita, otomatis kita jadi kepikiran dia. Itu kan penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University tentang interbrain, koneksi pikiran. Saat seseorang memikirkan kita, maka pikiran dia dan kita langsung terkoneksi seperti halnya wifi. Dia memikirkan, kita memahami apa yang dia pikirkan dengan intuisi kita. Ya, kenapa dia memikirkan kita? Ya, selain dia butuh bantuan, bisa jadi dia sekarang baru merasa menyesal dengan pasangannya. Dia dikecewakan, dan yang paling greget atau terasa mungkin sekarang dia merasakan dikhianati. Dulu dia mengkhianati kita, sekarang dia dikhianati oleh pasangannya, dan itulah yang membuat dia jadi menyesal. Ya, jadi kepikiran kita, bersama kita, dia tidak pernah merasakan dikhianati, dia tidak pernah merasakan dikecewakan dan seterusnya. Dia bahagia, dia saja yang mengkhianati kita. Maka disitulah dia menyesal. Dan ketika dia menyesal, jadilah dia teringat kepada kita. Jadilah hatinya membatini kita. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati itu akan selalu mencintai orang yang baik, yang setia kepada dia, dan membenci orang yang tidak baik, yang tidak setia, yang mengkhianatinya, dan seterusnya. Nah, itu tabiat hati. Mungkin awal-awal kebersamaan, misal seorang suami ini, istrinya selingkuh, kemudian maksa cerai. Terjadilah perceraian itu. Awal dia masih cantik di dalam pandangan selingkuhannya tadi, ya. Tetapi dalam perjalanan waktu kan orang jadi terbiasa. Makanan seenak apapun kita makan setiap hari, rasanya biasa dan membosankan. Ya. Begitu juga
dengan mantan, secantik apapun, dalam perjalanannya akan terlihat biasa-biasa saja, apalagi orang yang punya pengalaman gonta-ganti pasangan, jenuh, dia akan mengkhianati. Ya, dan sebaliknya, laki-laki juga bisa gitu, awal terlihat ganteng dan seterusnya. Ya, tetapi di dalam perjalanannya duitnya mulai menipis. Nah, jadilah kemudian pasangannya mengkhianati. Di situ kemudian dia akan menyesali pengkhianatan yang pernah dia lakukan, dan disitulah kemudian dia akan jadi teringat kita, yang otomatis membuat kita jadi teringat dia juga. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa tiba-tiba kita teringat mantan? Pertanda apa? Makna apa? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang kedua, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang kedua, bisa jadi memang ada sesuatu yang mengingatkan kita kepada mantan. Bisa saja kita papasan nih dengan orang yang menggunakan parfum seperti parfum yang bertahun-tahun lalu mantan gunakan. Jadi memori aroma itu sangat kuat. Ya. Seperti misalnya ya, mungkin saat masih kecil, umur 5-6 tahun tuh, kan banyak tuh anak-anak SD itu saya lihat ya. Berangkat sekolah itu biasanya oleh orang tuanya dikasih minyak kayu putih. Jadi aromanya itu minyak kayu putih. Setelah dia dewasa kan malu ya, ganti dengan parfum dan seterusnya. Tapi ketika dia misalnya ketemu bayi, ya, pakai minyak kayu putih, nah maka memori-memori itu akan berdatangan ke dalam pikiran dia. Nah, jadi bisa jadi kita tiba-tiba teringat mantan karena memang ada faktor-faktor yang membuat kita teringat dia atau mengingatkan kita kepada dia. Papasan dengan seseorang yang wajahnya mirip sekali dengan mantan, ya. Walaupun mungkin kalau sekarang kita papasan dengan mantan, kita bisa tidak mengenali dia karena kan misal sudah tidak pernah ketemu 10 tahun, sudah berubah dia. Nah, tapi kan memori kita adalah memori seperti mantan saat masih bersama kita dulu. Tahu-tahu ada orang yang mirip, jadilah kita teringat dia. Pertanda yang ketiga, bisa jadi saat inilah apa yang menjadi doa-doa panjang kita itu terkabul. Ya, kita berdoa agar dia sadar, kita berdoa agar dia kembali, kita berdoa agar dia mencintai kita dan seterusnya. Misalnya sudah berpisah 5 tahun. Ya. Ada orang nih yang berdoa selama 2 tahun. Terus dia berdoa full. Ya, tanpa pernah berhenti. Tidak ada istirahatnya. Pokoknya setiap hari dia selalu berdoa agar mantannya kembali. Nah, jalan 2 tahun dia sudah move on. Mulai jarang-jarang dia berdoa tentang mantannya, tapi dia tetap berdoa. Ya. Jalan tahun ketiga, dia sudah sibuk sekali ya. Sudah tidak pernah berdoa tentang mantannya. Tahun keempat, dia sudah tidak pernah berdoa tentang mantannya. Dia
juga sudah tidak pernah teringat kepada mantannya. Nah, bisa tidak ketika seseorang, misal dia berhenti berdoa, ya, berhenti berdoa karena berbagai kesibukan tadi. Artinya apa? Sebenarnya ketika dia berhenti berdoa itu bukan karena dia uh, merasa kok doa ini tidak terkabul juga. Tetapi perlahan-lahan mantan itu yang awalnya dari prioritas utama menjadi bergeser. Sekarang prioritasnya adalah pekerjaan, prioritasnya adalah bisnisnya, dan seterusnya. Nah, jadi doanya mulai tergantikan itu. Kalau kemarin doanya terus mantan yang nomor satu, sekarang doanya jadi agar bisnisnya lancar, ya bisa gaji karyawan dan seterusnya. Nah, prioritasnya bergeser. Semakin sibuk bisnisnya, semakin banyak pula kan doa-doanya untuk bisnisnya tadi. Semakin terpinggirkan pula doa-doa tentang mantan tadi. Tetapi selama dia tidak pernah mengeluh, kok berdoa bertahun-tahun tidak ada hasilnya, ya bisa saja doanya yang dulu sekali itu yang justru terkabul, ya, karena memang dia tidak pernah mengeluh. Tanda tertolaknya doa adalah keluhan. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yakulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Ya, siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tapi dia tidak mengabulkannya untukku. Ya, jadi orang yang berdoa tapi mengeluh, kok doa tidak kunjung terkabul juga. Nah, itu tanda orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa, ya. Nah, jadi sangat mungkin doanya yang dulu yang terkabul, ya. Atau ada juga kan orang yang memang dia sudah pasrah saja. Bahkan dia tidak pernah berdoa agar mantannya balik. Tapi ternyata takdir berkata lain. Ya, takdirnya bahwa dia akan kembali kepada mantannya, bahwa mantannya akan kembali kepada dia, bahwa mereka berjodoh 5 tahun setelah perpisahan itu terjadi. Nah, mulailah dia jadi sering teringat mantannya. Mulailah dia sering bermimpi ketemu dengan mantannya. Padahal sebenarnya dia sudah melupakan mantannya. Nah, jadi ketika orang berdoa, doa itu dapat mengubah takdir. Artinya, kalau kita ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan, takdir bisa berubah dari tidak berjodoh jadi berjodoh. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Ya. Nah, tetapi ada juga yang memang sudah ditakdirkan. Artinya, kalau memang sudah ditakdirkan, kalau dia berdoa, doanya memperkuat takdir, tahun kelima mantannya balik. Tapi, ya, kalaupun dia tidak berdoa, karena memang takdirnya demikian, maka tahun kelima mantannya tetap akan balik. Nah, tapi kan kita tidak pernah tahu. Kita ini sebenarnya ditakdirkan jodoh atau tidak dengan mantan. Itu kenapa kita perlu berdoa. Kalau kita mencintai dia, agar dia kembali. Ya, siapa tahu memang ditakdirkan tidak jodoh. Karena satu-satunya yang bisa mengubah takdir hanya doa. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah
daripada doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.